Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat dan tetap jaga protokol kesehatan dimanapun berada ya. Pada pagi hari ini kita hari pertama memasuki tahun ajaran baru 2020 dan 2021. Ya, pada hari ini kita akan mempelajari tentang materi teks deskripsi. Ya. Sebelum kita membahas teks deskripsi, kita mengetahui dulu tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu agar kalian dapat mengidentifikasikan ciri, jenis, dan isi dari teks deskripsi yang akan kita pelajari pada hari ini. Ya. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan teks deskripsi? Teks deskripsi adalah teks yang memberikan perincian, keterangan berupa gambaran sesuatu atau hal secara konkret atau sesuai dengan keadaan nyatanya. Nah, tetapi penggambaran ini digambarkan dengan subjektif atau sesuai sudut pandang penulis, ya, yang melukiskan keadaan atau melukiskan suasana atau melukiskan sebuah tempat, atau bisa juga melukiskan sebuah benda. Nah, dalam melukiskan atau menggambarkan sesuatu dengan rinci ini, biasanya penulis akan melibatkan panca indera. Tujuannya apa? Untuk agar pembaca bisa merasakan hal yang digambarkan oleh penulis. Objek yang digambarkan dalam teks deskripsi atau isi dari teks deskripsi biasanya bersifat khusus, sehingga dalam menggambarkannya menggunakan kata-kata khusus yang bisa menimbulkan kekuatan emosi yang akan membuat pembaca atau pendengar seperti seolah-olah ikut melihat, mendengar, atau merasakan hal yang dilukiskan atau yang digambarkan dalam teks deskripsi. Adapun jenis teks deskripsi terbagi menjadi dua bagian, yaitu ada teks deskripsi yang bisa berdiri sendiri atau teks deskripsi secara utuh, misalnya menggambarkan tentang tempat wisata, tentang benda, atau tentang suasana, atau menggambarkan tentang seseorang. Dan yang kedua, ada teks deskripsi yang merupakan bagian dari teks yang lain, seperti misalnya teks deskripsi tersebut terdapat di dalam sebuah novel, cerpen, berita, dan lain-lain. Contoh, ketika kita dalam membaca cerpen, pasti kita pernah membaca tentang penggambaran watak tokoh atau penggambaran suasana di dalam cerita tersebut, atau juga bisa menggambarkan tentang tempat atau latar kejadian yang melatari cerita dalam cerpen atau novel tersebut. Nah, untuk menambah wawasan kalian dan menambah pemahaman kalian tentang teks deskripsi, silahkan kalian simak video berikut ini. Wisata Teluk Lumba-Lumba. Teluk Lumba-Lumba merupakan objek wisata yang ada di Lampung. Tepatnya terletak di daerah Pekon, Segala Negeri, Kecamatan Kelumba, Kabupaten Tanggamus. Jarak tempat wisata ini dari pusat kota Lampung yaitu sekitar 7 km dan memakan waktu selama 3 jam perjalanan dengan mengendarai mobil. Teluk Lumba-Lumba ramai dikunjungi oleh para wisatawan, baik dalam negeri maupun mancanegara. Alasan mereka ingin berlibur di teluk ini karena ingin menyaksikan secara langsung pemandangan laut lepas yang sangat indah. Teluk ini memiliki pasir yang putih sekali dan bersih tentunya. Hampir tidak terlihat sampah-sampah berserakan. Selain itu, di sebelah utara teluk ini terdapat banyak sekali batu-batu karang besar yang menjadi destinasi favorit bagi para pengunjung yang ingin berfoto.
Di sebelah timurnya masih berupa hutan bakau yang sangat lebat. Tempat ini biasanya digunakan sebagai perlindungan sekaligus untuk budidaya ikan oleh masyarakat setempat. Salah satu daya tarik Teluk ini adalah masih banyak ditemui lumba-lumba yang berenang bebas. Turis yang datang ke Teluk ini dapat melihat kawanan lumba-lumba dengan menyewa sebuah kapal tradisional dengan biayanya hanya sekitar Rp50.000 per orang. Para turis akan dibawa mengelilingi teluk untuk melihat lumba-lumba selama kurang lebih 30 menit. Selanjutnya adalah wisata Pantai Pangandaran. Siapa yang tidak kenal Pantai Pangandaran? Pantai Pangandaran merupakan objek wisata yang terkenal di Jawa Barat. Pantai ini terletak di daerah timur Jawa Barat. Pantai ini menyuguhkan pemandangan yang indah, pasir hitam dan airnya jernih terhampar luas sejauh mata memandang. Di sebelah kiri dari pantai terdapat tempat yang bernama Pasir Putih. Pasir Putih merupakan primadona wisata di Pantai Pangandaran. Sesuai dengan namanya, tempat ini memiliki pasir berwarna putih, karang-karang kecil, dan air yang jernih. Berkat kejernihannya, kita bisa melihat terumbu karang di dasar laut dan juga ikan-ikan yang sedang berenang. Banyak para wisatawan yang berkunjung memilih untuk bersnorkeling karena ingin menikmati keindahan dunia bawah airnya. Pasir Putih ini masih satu kawasan dengan cagar alam Pangandaran. Kawasan yang asri dengan penghuni di sana, yaitu monyet, akan menyambut para wisatawan dari dalam cagar alam. Gua-gua yang penuh dengan sejarah dan pantai dari cagar alam menjadi destinasi utama pada perjalanan di cagar alam ini. Wisata alam ini tak pernah sepi dari pengunjung, terutama saat libur panjang tiba. Para pengunjung bermain pasir, berenang, berkeliling objek wisata yang terdapat di sana, atau sekedar berfoto dengan berlatarkan pantai. Itulah Pantai Pangandaran, pantai terindah di Jawa Barat. Nah, itulah tadi video contoh teks deskripsi yang menggambarkan sebuah tempat. Selanjutnya, silakan kalian identifikasi jenis teks deskripsi tersebut, ciri-cirinya, dan tujuan atau isi dari teks deskripsi tersebut pada lembar kerja yang telah disediakan. Selamat belajar dan terus semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.